Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ayo ikhwan rahiman wa rahimakumullah. Insyaallah kita masuk ke pembahasan i'tikaf, dan jika masih tersisa waktu kita berikan beberapa tanbihat, hal yang kita ingin tekankan ulang dari pelajaran yang sebelumnya telah kita sama-sama dengarkan. Baik. وهو الإسقاط ومنه عكفوا على كذا أي أقاموا عليه، وشرعا هو ويقال الإقامة في المسجد طاعة لله عز وجل. وقول المصنف الاعتكاف سنة تنبيه إلى أن الاعتكاف لا يجب إلا بالندر، فمن ندر الاعتكاف يوما أو أياما وجب عليه الوفاء به. نعم. فعن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنفسك. ثم قال المصنف rahimahullah, kemudian berkata Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah, faslun wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. I'tikaf sunnah yang disunahkan. Kemudian berkata beliau hafizahullah ta'ala, al-i'tikaf jika ditinjau dari sisi lughah bermakna al-wuquf, dari kalimat al-wuquf ada syai'. Al-wuqufu ala syai' wa huwa al-iqamah, Makna i'tikaf ialah seorang menetapi di atas sesuatu atau tinggal di tempat atau tinggal pada sesuatu. Wa minhu, dan di antaranya ialah ucapan akafu ala kaza, menetapi di atas perkara ini, bermakna aqamu alaih, tinggal berada tetap pada sesuatu. Yang dimaksud ialah menempati satu tempat. Wa syar'an, adapun secara syariat, huwa luksu diam tinggal, atau al-iqamah. Luksu atau al-iqamah, tinggal atau diam atau menetapi fil masjid, tinggal diam berada di masjid, ta'atan lillahi azza wa jalla,
dengan niatan seorang untuk melakukan ketaatan semata-mata karena Allah. Wah, jadi asal muasal i'tikaf adalah apa? Tinggal pada suatu tempat, mendiami suatu tempat. Itu kalau secara bahasa. Adapun kalau tinjauannya syariat, menetapi, mendiami atau tinggal atau tetap berada di masjid, tinggalnya seorang, diamnya seorang, tetap beradanya seorang di dalam masjid. Ta'atan lillah, dengan catatan bahwa melaksanakan ketaatan semata-mata karena Allah. Kemudian beliau mengingatkan adapun ucapan musannif, adapun ucapan Al-Qadhi Abu Syuja' wal i'tikafu sunnah mustahabbah. I'tikaf itu sunnah yang disunahkan sebagai bentuk penekanan bahwa i'tikaf bermakna hukum i'tikaf tidaklah diwajibkan kecuali kalau seorang bernazar. I'tikaf hukumnya atau kewajiban i'tikaf tidaklah menjadi kewajiban bagi individu muslim kalau kemudian dia apa? Kecuali kalau dia apa? Bernazar. Sehingga apa? Hukumnya sunnah, kata mu'allif. Hukumnya apa? Sunnah. Sehingga kalau kemudian mengatakan yang beriktikaf berarti dia telah melaksanakan kewajiban, yang tidak iktikaf berarti berdosa, ini salah. Yang mengatakan bahwa seorang yang beriktikaf melaksanakan kewajiban dan yang tidak iktikaf berarti dia meninggalkan kewajiban dan dia berdosa, itu satu kesalahan. Karena asal muasal hukumnya apa? Sunnah. Dan akan menjadi wajib kalau seorang apa? Bernazar. Seorang apa? Bernazar. Nazar janji. Wallahi la a'takifanna misalnya. Fi hada atau fi hadis sana. Demi Allah, saya akan beriktikaf di tahun ini. Nah, kalau sampai terucap seperti itu menjadi wajiblah atas orang tersebut hukumnya. Faman nazara, barang siapa yang bernazar untuk beriktikaf sehari atau beberapa hari, wajib atasnya untuk menunaikan nazar tadi, yaitu memenuhi apa yang dia katakan, melaksanakan apa yang dia katakan. Saya akan beriktikaf demi Allah, saya hanya mampu tadi saja, maka wajib. Nah, kalau sudah nazar kemudian dia tidak memenuhinya, karena iktikaf satu amal soleh, amal kebaikan, andai kata kemudian seorang melanggar apa yang dia nazarkan, wajib atasnya apa? Kafarah. Kalau sampai dia langgar, wajib atasnya kafarah. Nah, hal ini berdasarkan satu riwayat dari Umar radhiyallahu anhu. Dari Umar radhiyallahu anhu, qala ya Rasulullah, inni nadartu an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Wahai Rasulullah, aku bernazar. Paham ya istilah nazar ya? Aku bernazar. Insyaallah menjadi suatu bahasa serapan yang sudah lumrah ya di negara kita dengan mengisahkan nazar. Aku bernazar untuk beriktikaf satu malam di Masjid Al-Haram. Faqala sallallahu alaihi wasallam, fa'aufi binadrika, maka penuhilah, laksanakanlah, tunaikanlah nazarmu. Tunaikanlah nazarmu. Berarti ini suatu kewajiban. Karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam
tatkala umat berjanji atau mengilzamkan, istilah nadar itu mengilzamkan kepada diri sesuatu yang seharusnya sebelum bukan sesuatu yang sebelumnya bukan menjadi kewajibannya. Istilah nadar ialah seorang membebani, mengharuskan, mengilzamkan sesuatu kepada dirinya yang mana sebelumnya bukan satu keharusan. Contohnya apa? Etika. Bukan satu keharusan. Siapa yang mengharuskan seorang untuk etika? Tapi kalau seorang bernazar berarti apa? Mengharuskan dirinya. Nah, kalau sudah sampai tikanan itu wajib atasnya untuk apa? Menunaikan nazarnya. Wallahi, insyaallah. Baik. لا يسمى اعتكاف، لا تسمى الإقامة المطلقة اعتكاف إلا بهذه الشرطين. فإذا الذي ينتظر الصلاة إلى الصلاة أو ليس عنده شغل ولا عمل فأراد أن يجلس في المسجد لتلاوة القرآن ولما تيسر له من صلاة النافلة هذا لا يسمى إلا إذا نوى. نعم. فإذا ذهبت الإقامة والوجد في النية فلا اعتكاف، وإذا ذهبت النية ووجدت الإقامة فلا اعتكاف. نعم. Baik. Kemudian berkata Musannif rahimahullah taala, walahu syartan. Kemudian pada i'tikaf itu ada dua syarat. Pada i'tikaf ada dua syarat. Itu kalimat walahu ay wali al-i'tikaf. Dhamirha lahu kembali kepada apa? Al-i'tikaf. Ada dua syarat. Atau kembali kepada seorang yang akan melakukan apa? I'tikaf. Bagi seorang yang akan melakukan i'tikaf. Syarat yang pertama an-niyah. Syarat yang pertama niat. Yang kedua al-lubsu. Yang kedua al-lubsu fil masjid, yaitu seorang tinggal diam, menetapi, yaitu tidak keluar, senantiasa berada di masjid. Itu dua syarat. Kita ulang. Yang pertama niat, yang kedua menetapi, mendiami. Yang namanya orang menetapi, mendiami, tidak boleh apa? Keluar. Meskipun nanti akan disebutkan musannif, boleh kalau ada hajat. Dua syarat ini. Sehingga kata beliau, tidaklah dinamai semata-mata seorang tinggal di masjid secara mutlak, duduk, rebahan, kemudian nunggu buka puasa atau duduk misalnya maghrib sampai menunggu isya. Artinya duduk yang di situ sifatnya apa? Tinggal yang sifatnya mutlak. Maka bukan dikatakan sebagai seorang yang i'tikaf. Misalnya orang tinggal di masjid, ditanya kenapa ya kok tinggal di masjid? Kehabisan bekal, nunggu orang yang mau apa? Memberi. Sebulan mungkin. Bukan dikatakan i'tikaf. Walaupun secara bahasa dikatakan apa? Dia sedang i'tikaf. Secara bahasa dikatakan i'tikaf karena dia tinggal di masjid. Maka tidaklah dikatakan i'tikaf kecuali dengan dua syarat. Maka apabila seorang tinggal di masjid, seorang mendiami masjid, seperti seorang yang menunggu waktu sholat kepada sholat berikutnya, dari subuh tidak pulang, tunggu sampai zuhur tidak pulang, tunggu sampai apa?
asar itu tidak pulang, tunggu sampai maghrib. Maghrib juga tidak pulang, tunggu sampai isya, baru selesai isya pulang dia. Nah, semacam ini seorang berada pada kondisi tinggal di masjid. Atau kemudian seorang yang tidak punya kesibukan, tidak punya aktivitas, ingin masuk ke masjid, bukan bermakna kemudian berbagai macam problem terus solusinya masjid ya. Marahan dengan istri masjid, nggak aku dengan istri masjid begitu. Seorang tidak punya aktivitas, artinya waktu sedang luang, kosong dari kegiatan, masuk masjid dalam rangka untuk membaca Al-Quran misalnya, membaca Al-Quran, dia ingin murojaah, ingin membaca Al-Quran, atau ingin menunaikan salat sunnah, ingin menunaikan salat sunnah. Yang semacam ini tidak dikatakan i'tikaf, kecuali kalau seorang menggunakan ataupun mendasari dengan niat. Maka barang siapa yang ada padanya niat, tetapi dia tidak tinggal di masjid, niatnya Masya Allah melebihi besarnya masjid, tahu? Niatnya, keinginannya melebihi besarnya masjid, tapi dia tidak tinggal di masjid, juga dia dikatakan sebagai apa? I'tikaf. Sebaliknya, seorang yang masuk masjid, kemudian tinggal di situ, diam di situ, menetapi tempat itu, tetapi tidak ada niat, maka juga bukan dikatakan sebagai apa? Seorang yang i'tikaf. Paham ya? إلا إذا نام. نعم. فإذا ذهبت الإقامة ووجدت النية فلا اعتكاف. وإذا ذهبت النية ووجدت الإقامة فلا اعتكاف. نعم. قال رحمه الله. Kemudian dikatakan oleh Musannif rahimahullahu taala wala yakhruj min al-i'tikaf al-mandhur illa lihajatil insan aw udrin min haydin aw maradin. Wala yakhruj min al-i'tikaf, tidak boleh seorang keluar dari i'tikafnya yang al-mandhur, yang dia nadarkan. Isyarat kepada apa ini? Tidak boleh keluarnya seorang dari i'tikaf yang dia nadarkan, bermakna kepada i'tikaf yang telah menjadi kewajiban atasnya. Kalimat yang dikatakan musannif, la yakhruj min al-i'tikaf al-mandhur, yaitu tidaklah keluar dari tempat yang dimana seorang beriktikaf, tetapi iktikaf seorang yang mandhur, yaitu seorang yang telah bernazar, yang dia nadarkan, illa lihajatil insan, kecuali sebatas hajat-hajat yang wajar, keperluan-keperluan yang mana manusia memerlukannya. Contohnya seorang apa? Buang air kecil, buang air besar, dan yang misalnya. Yang dimaksud dengan apa? Seorang memerlukan dalam keseharian. Au obrin, atau karena sebuah udzur, Contohnya seorang haid. Kenapa dikatakan demikian? Menunjukkan bahwa bolehnya wanita itu beriktikaf. Bolehnya apa? Wanita beriktikaf. Tapi jangan kemudian dipahami bolehnya i'tikaf, wanita i'tikaf, terus kita berpura-pura jadi panitia, memanitiai akhwat, Masya Allah. Jadi panitia untuk dibuka pendaftaran.
I'tikaf khusus akhwat, kontak personnya ikhwan. Bahaya ini. Baik. Boleh. Asalnya boleh. Bahkan mungkin suami istri boleh. Atau maradin, atau karena sakit. Ini termasuk hal yang diperbolehkan seorang keluar dari i'tikaf. Karena sebab haid atau karena sakit. Maka dikatakan di sini oleh musannif bahwa musannif membedakan dengan kalimat yang beliau ucapkan wala yakhruj min al-i'tikaf al-mamdhub illa li hajah al-insan aw udhr min haidin aw maradin. Di sini penulis membedakan antara i'tikaf yang terjadinya karena sebab nazar, i'tikaf yang terjadinya artinya terlaksananya karena sebuah nazar. Berarti seseorang mengharuskan diri, mewajibkan diri dengan i'tikaf yang terjadi bukan karena sebuah nazar. Artinya dia ingin i'tikaf begitu saja tanpa mengharuskan dirinya. Disebutkan bahwa tatkala i'tikafnya itu i'tikaf karena nazar, i'tikaf karena nazar, tidak boleh seorang keluar dari i'tikafnya kecuali hajat manusia. Contoh wudu, nggak mungkin kemudian usul kepada takmir masjid, afwan karena saya i'tikaf. Sementara definisi i'tikaf ialah seorang menetapi mendiami masjid sehingga untuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka masjid ataupun takmir masjid membuatkan keran di dalam masjid untuk berwudu. Membuatkan apa? Keran untuk berwudu. Atau membawa ember kemudian dipakai untuk wudu. Dengan alasan bahwa tidak boleh keluar. Ini termasuk hal yang dibolehkan keluar di mana seorang ketika dalam kondisi ingin berwudu. Atau seorang menuju ke tempat yang dimana dipakai untuk buang hajat, kencing atau seorang buang air besar. Maka yang semacam ini merupakan perkara yang diperbolehkan atau udzur yang lain. Atau udzur yang lain. Atau udzur yang mewajibkan seorang untuk membatalkan puasanya. Atau udzur yang mewajibkan seorang untuk membatalkan puasanya. Seperti apa? Wanita i'tikaf dan boleh bagi dia keluar dari i'tikafnya ada udzur yang membatalkan puasanya, yaitu ketika datang haid. Ketika datang haid. Atau dalam kondisi nifas. Atau dalam kondisi nifas. Masya Allah, itu i'tikaf lahir anaknya. Nah, dan itu yang diistilahkan dengan sebuah udzur yang membolehkan seorang untuk berbuka. Itu diistilahkan kepada sebuah udzur yang membolehkan atau dibolehkannya seorang untuk berbuka puasa. Seperti sakit, contoh, ya. Atau udzur yang dimana seorang dibolehkan berbuka, seperti sakit. Yang mana dengan sakitnya dia berat untuk melaksanakan puasa. Seorang i'tikaf kemudian sakit, yang dengan itu berat bagi dia untuk puasa. Namun kata beliau, jika seorang mampu pada keadaan yang demikian ini untuk menyempurnakan i'tikafnya, maka hendaknya dia sempurnakan. Seorang yang dalam kondisi apa tadi? Dibatalkan i'tikafnya atau menjadi bolehnya seorang keluar dari i'tikaf karena ada pembatal yang mengharuskan. Seperti apa? Haid atau nifas. Atau pembatal-pembatal yang dibolehkan, seperti sakit. Maka kata beliau, barang siapa yang ada kemampuan untuk menyempurnakan i'tikafnya,
maka hendaknya dia sempurnakan. Karena bukanlah menjadi syarat beriktikaf orang harus berpuasa. Bukanlah menjadi persyaratan seorang untuk beriktikaf itu orang harus berpuasa. Karena iktikaf itu boleh bagi seorang yang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa. Nah, المصنف فرق بين الاعتكاف المندوب وغيره، فذكر أنه في حال الاعتكاف المندوب لا يخرج إلا لحاجة الإنسان كالوضوء، نعم، أو الذهاب إلى محل دور تطوع، نعم، أو الأعذار، نعم، لا عذر موجب للفطر وهو الحيض والنفاس، وعذر مسبب للفطر كالبرد، نعم، الذي يشق معه الصيام، لكن إذا استطاع في هذه الحال أن يتم اعتكافه أتم، لأنه ليس من شرط الاعتكاف الصيام، فالصيام يسوء في حق الصائم، فالاعتكاف سائغ في حق الصائم وغيره. لكن فيما نرى أن ما ذكره في الاعتكاف المندوب بناء على أنه واجب، والواجب لا يسوغ تركه إلا بما لا يمكن تركه، عن الضروري لا يمكن تركه به، بخلاف السنة فالمتطوع كما قرره علماء الإسلام أن يملكه، له أن يقطع صوم التطوع ونفل التطوع إلا نفل الحج والعمرة، فليس بأمير لنفسه، فإنه عليه إتمام النسك والمضي بفاجده وقضاؤه من قابل. هذا وجه ما ذكره المصنف من التفسير. وقد دلت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من معتكفه إلا بحاجة الإنسان. طيب. Kemudian biaskan dari saya kira sudah terbaca tadi. Kalau musannif berkata musannif rahimahullah, wala yakhruj min al-i'tikaf al-mandur ila lihajat al-insan aw udhr min hayd aw marad la yumkinu al-maqam ma'ahu. Tidaklah seorang diperbolehkan keluar dari i'tikaf yang telah dia nadarkan kecuali keperluan yang biasa dilakukan manusia, seperti yang dicontohkan tadi, seperti wudu atau buang air, atau karena sebuah udzur yang dikatakan mengharuskan seorang berbuka, seperti haid atau nifas, atau maradin, atau sakit, udzur yang membolehkan seorang untuk berbuka, artinya udzur yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa. La yumkin al-maqam ma'ah, tidak mungkin seorang untuk tinggal di situ, tidak mungkin seorang untuk kemudian tetap bersamanya. Qala wa yaqulu bil wad'i, dan batallah seorang i'tikafnya ketika seorang menggauli istrinya. Kemudian dikatakan oleh beliau seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa pada poin ini musannif membedakan antara i'tikaf yang bersifat apa? Bersifat yang dinadarkan bermakna wajib dan yang tidak dinadarkan. Adapun i'tikaf yang dikatakan bersifat
wajib atau yang dinadarkan, tidak boleh seorang keluar kecuali karena keperluan, seperti wudu atau keluar menuju ke tempat buang air atau udzur yang lain, atau udzur yang mengharuskan seorang berbuka seperti haid, nifas, dan udzur yang di situ membolehkan seorang berbuka seperti sakit, yang dengan itu tidak mungkin dia berpuasa. Namun kata beliau, jika seorang mampu pada kondisi yang semacam ini, hendaknya dia sempurnakan i'tikafnya. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa bukanlah menjadi persyaratan i'tikaf seorang harus berpuasa. Itu pendapat. Karena i'tikaf boleh bagi siapapun yang berpuasa atau yang tidak. Hanya kata beliau, apa yang disebutkan oleh musannif terhadap poin i'tikaf yang dinadarkan, i'tikaf yang terjadinya karena seorang telah mewajibkan dirinya, berdasarkan bahwa i'tikaf itu wajib, karena seorang ketika bernazar jadi menjadi apa? Wajib. Maka wajib tidaklah bagi dia atau tidak ada bagi dia alasan untuk meninggalkannya. Karena sudah mewajibkan, maka tidak alasan untuk meninggalkannya. Kecuali terhadap perkara-perkara yang tidak mungkin bagi dia untuk menjauhinya ataupun menolaknya. Seorang mewajibkan diri, maka tidak mungkin untuk meninggalkan kewajibannya, kecuali hal-hal yang tidak mungkin bagi dia untuk apa? Menolak sesuatu atau keadaan darurat yang mengharuskan dia untuk membatalkan. Hal ini berbeda dengan sunnah. Bermakna kalau i'tikafnya jenisnya apa? Sunnah. Dia tidak mewajibkan. Karena istilah sunnah atau perkara yang dikatakan sunnah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama, sunnah, seorang yang melakukan suatu perbuatan yang hukumnya sunnah, itu dikatakan amirul li nafsihi. Seorang kalau mengerjakan sunnah, maka dialah yang memerintah kepada dirinya. Dia yang mengendalikan, dia yang menguasai dirinya. Bagi dia untuk berpuasa sunnah, bagi dia untuk sholat nafilah. Seorang manakala mengerjakan sunnah, itu apa? Bagi dia bisa mengendalikan. Mau sholat sunnah, silakan. Mau berpuasa sunnah, silakan. Tidak ada sesuatu yang apa? Mengharuskan. Berbeda, kata beliau, kecuali kalau sunnah-sunnah dalam haji dan umrah. Sunnah-sunnah dalam haji dan umrah, maka seorang bukan yang menjadi pengendali dirinya, bukan yang memerintahkan atau pengendali dirinya. Kenapa? Karena sunnah-sunnah dalam umrah atau haji wajib untuk apa? Menyempurnakan manasikul haji. Diwajibkan apa? Menyempurnakan manasikul haji. Bahkan barang siapa yang luput dan menjadi rusak karena sebab meninggalkan sesuatu, maka hendaknya dia mengqadha pada waktu yang akan datang. Dan ini kata beliau perkara yang disebutkan musannif tentang pembeda antara i'tikaf yang bersifat wajib, yaitu i'tikaf yang dinazarkan, dengan i'tikaf yang di situ bersifat apa? Sunnah, bermakna seorang tidak mewajibkan diri. Dan hadis Rasul atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa beliau tidak keluar dari tempat i'tikafnya kecuali kalau ada hal-hal yang dikatakan kepada hajatul insan. Beliau tidak keluar dari tempat i'tikafnya kecuali keperluan-keperluan yang mana manusia memerlukannya, seperti yang disebutkan wudu, atau seorang dalam kondisi mau ingin buang air kecil atau buang air besar, dan yang menyamai kondisi dan keadaannya.
Baik. كالتنبيه لا بد منه فيما أرى. أقول الحائض في رمضان وكذلك ما كان فرضا كالكفارة والنذر لها 4 أحوال. الحال الأولى أن تراه بالليل. والحال الثانية أن Ini beliau menyebutkan tentang keadaan yang terjadi pada seorang wanita ketika datang haid di bulan Ramadan. Beliau menyebutkan seorang wanita yang kondisinya haid di bulan Ramadan. Demikian pula kalau kondisi dia itu terjadinya pada puasa-puasa yang difardukan. Seperti apa? Puasa kafarah atau puasa nadar. Puasa kafarah atau puasa nadar. Ada 4 keadaan bagi wanita yang mengalami haid. Keadaan yang pertama, dia melihat, artinya datangnya haid itu di waktu malam. Itu keadaan yang pertama. Nah, الأولى أن تراه بالليل والحال الثانية أن تراه بالنهار ولو قبل غروب الشمس بدقيقة أو أقل من ذلك. Kemudian keadaan yang kedua, dikatakan keadaan yang kedua, kalau dia melihat di waktu siang. Keadaan yang pertama, artinya dia jumpai haidnya di waktu malam. Di waktu malam. Yang kedua, dia jumpai di waktu siang. Bermakna apa? Mungkin dia berpuasa, kan begitu. Terus tiba-tiba dia datang haidnya. Dia jumpai di waktu siang. Meskipun dia jumpai tadi sebelum tenggelamnya matahari tinggal beberapa detik. Tinggal beberapa atau kurang 1 menit atau mungkin kurang daripada itu. Tinggal 1 menit atau kurang daripada itu. Tinggal berapa detik kemudian seorang menjumpai haid di siang hari sebelum tenggelamnya matahari. Nah, نهارا فهي في هذه الأحوال الثلاث مفطرة. وإن كان زوجها مفطرا لكونه مريضا لا يستطيع الصيام أو قدم من سفر ودعاها إلى حاجته منها وجبت عليها إجابته. وإن كان زوجها غائبا فأرادت أن تصوم تطوعا لأنها لم تأكل ولم تشرب نعم بعد الفجر هذا ذلك لأن صوم التطوع لا تجد فيه النية من الليل. Kemudian dikatakan oleh beliau pada keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga. Seorang melihat sucinya. Kalau tadi melihat haidnya, bermakna mulai haid pada malam hari. Yang kedua, mulai haid pada siang. Walaupun sebelum matahari tenggelam tinggal beberapa detik. Yang ketiga, dia melihat kondisinya suci. Yang ketiga, dia mendapati keadaan dirinya suci di siang hari. 3 keadaan ini, seorang menjumpai haidnya di malam hari, seorang menjumpai haidnya di siang hari, walaupun di waktu yang mana matahari akan tenggelam tinggal beberapa detik. Yang ketiga, dia menjumpai sucinya. Dia menjumpai sucinya di siang hari, bermakna dalam kondisi haid, kemudian di siang hari dia suci. 3 keadaan ini dikatakan keadaan yang mengharuskan seorang wanita untuk membatalkan puasanya. Berarti kondisinya tidak berpuasa. Kondisinya tidak berpuasa. Kemudian kata beliau, jika kondisi yang terakhir ini
Kondisi yang terakhir yaitu apa? Kondisi yang dimana seorang wanita haid kemudian menjumpai masa sucinya di siang hari. Kata beliau, kalau dalam kondisi suaminya berbuka, artinya tidak puasa, mungkin karena sakit yang tidak mampu berpuasa, atau baru saja pulang dari safar. Dalam kondisi kita kenal bahwa yang namanya orang musafir tidak ada keharusan untuk apa? Berpuasa. Sehingga mungkin dia pulang siang hari atau sampai rumah siang hari. Kemudian sang suami menghendaki sang istri, maka wajib bagi sang istri untuk memenuhi apa yang diinginkan sang suaminya. Apa yang diinginkan suaminya. Dan jangan sampai kemudian kembali kepada pembahasan awal. Ini pas di siang hari apa? Seorang membatalkan. Dia bukan orang yang membatalkan. Boleh batal. Boleh apa? Batal di situ. Dan istilah boleh batal bermakna bahwa mau makan kapanpun boleh. Iya. Atau seorang yang batal mau makan kapanpun boleh. Berbeda dengan seorang yang membatalkan puasa dengan sengaja. Diperintahkan untuk apa? Menahan sisa waktunya. Itu kondisi. Kemudian kalau seandainya suaminya tidak ada. Kalau suaminya tidak ada. Dan wanita yang menjumpai masa sucinya di siang hari tadi ingin berpuasa, tapi dengan catatan puasa sunnah. Beliau tidak menyinggung puasa wajib karena pendapat yang mengatakan puasa wajib untuk apa? Niat kan begitu. Sementara dia masih haid, habis subuh masih kan begitu. Tidak mungkin meniatkan untuk berpuasa. Saya niat, insya Allah siang hari nanti akan berhenti. Tidak mungkin. Karena sesungguhnya masa seperti itu bukan istilahnya bukan pada kemampuan seorang wanita. Merupakan ketetapan Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau menghendaki puasa sunnah dengan keadaan di mana sampai zuhur dia belum makan, belum minum. Mungkin seperti itu. Mungkin. Jangan sampai suaminya kemana kok nggak dikasih nafkah. Tidak mungkin. Walaupun ada sang suami, dia tidak makan. Jadi kondisi yang tidak ada suami, dia belum makan, belum minum. Kemudian dia ingin apa? Berkehendak untuk berpuasa. Maka tidak mengapa baginya untuk berpuasa sunnah. Karena apa? Karena puasa sunnah tidak diwajibkan untuk niat dari mulai malam hari. Mungkin seperti itu dan sah puasanya. Tapi bukan puasa wajib. Baik, keadaan yang berikutnya. الرابعة أن ترى الطهر في الليل فما قولك في هذه صائم أو مفطرة رأت الطهر في الليل ولو قبل الفجر في جاء هل هي صائمة أو مفطرة وأشد من المفرد لا ما نقصد أو أقول أنا هي صائمة ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر نعم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا ترفع به درجاتنا في الدنيا والآخرة ولا تجعل فيما آتيتنا من العلم فتنة لنا ولا حجة علينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وإلى Kemudian keadaan yang keempat, seorang wanita menjumpai masa sucinya di malam hari. Keadaan yang keempat, menjumpai masa sucinya di malam hari, walaupun sebelum fajar, yaitu sebelum apa? Tiba waktu subuh, beberapa waktu. Apakah bagi dia untuk berpuasa ataukah bagi dia untuk membatalkan puasanya? Beliau memperkenalkan ini kepada Hawili. Tinggal milih salah satu dari dua.
Siapa yang mau menjawab katanya? Puasa atau tidak? Maka kata beliau, jawabannya bahwa dia wanita yang harus berpuasa. Dia wanita yang harus berpuasa. Jangan beralasan, saya kan belum sahur. Ya, saya belum apa? Sahur. Demikian pula kalau kemudian dikatakan saya belum niat. Sebenarnya tidak ada perkara yang semacam itu untuk kemudian beralasan. Karena kondisinya adalah seorang mengetahui pribadi, kan begitu. Maka andai kata belum sempat sahur, niatkan. Karena akhir daripada niat seperti pada hadis yang pernah kita lewati ialah sebelum datangnya apa? Fajar. Sebelum datangnya fajar. Meskipun dia harus mandi bersih, yang dikatakan mandi suci itu selesai fajar. Walaupun mandi sucinya dia lakukan selesai fajar. Dan kondisi wanita tadi ialah wanita yang diharuskan berpuasa. Tidak jauh dari masalah ini ialah masalah ketika seorang dalam kondisi keberadaannya ialah apa? Junub. Ketika junub. Junub yang dimaksud ialah seorang menyetubuhi istri dalam kondisi sebelum fajar dia mandi, dan mandinya baru dilakukan selepas fajar. Wajib atas yang puasa atau berbuka atau batal puasanya? Wajib atasnya puasa, karena yang tertunda mandinya. Nah, dari situ kemudian beliau menutup majlis tentang kitab siam, karena pembahasan siam itu diakhiri dengan pembahasan i'tikaf, dan beliau berdoa segala puji semata-mata bagi Allah yang dengan kenikmatannya semata sempurnalah kebaikan-kebaikan, dan aku memohon kepada Allah dan yang maha mulia dan pemilik Arsy yang sangat agung, semoga ia memberikan rezeki kepada kita dan kalian kepada ilmu yang bermanfaat. Dan beliau pernah berdoa, ya Allah, tambahkanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu tadi mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan janganlah engkau jadikan terhadap apa-apa yang telah sampai kepada kami berupa ilmu itu sebagai ujian bagi kami, fitnah bagi kami. Demikian pula menjadi hujatan bagi kami, wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Baik, dengan demikian berakhir tentang pembahasan yang terkait dengan masalah i'tikaf. Kemudian ada beberapa hal yang berhubungan dengan masalah i'tikaf. Nah, artinya kita selesai mungkin dari apa yang beliau sebutkan ya. Beberapa perkara yang ingin kita tambahkan terkait dengan masalah i'tikaf ialah tentang syarat-syarat bagi seorang yang akan melakukan i'tikaf. Syarat-syarat seorang yang akan melakukan i'tikaf. Yang pertama adalah Islam. Karena tidak sah dilakukan oleh seorang yang kafir. Kemudian yang kedua, minimal bagi seorang yang beriktikaf itu pada usia tamyiz. Usia tamyiz. Kenapa kok tidak disinggung tentang orang yang sudah baligh? Kenapa? Karena iktikaf tidak wajib. Ya. Iktikaf tidak wajib, sehingga tidak mengharuskan iktikaf itu apa? Harus balik ya. Tapi minimal anak itu mumayyiz. Makna mumayyiz ialah mampu memahami suatu perkataan atau bisa menjawab pertanyaan yang biasa di situ sebagai tolak ukur. Misalnya anak ini baik apa tidak, dikatakan baik, bermakna dia betul-betul mampu membedakan. Nah, bukan anak-anak yang masih
apa imut-imutnya. Saya kasih gula-gula. Ini gula-gula ini bagus apa tidak? Bagus. Ya namanya anak-anak masih usia imut-imut dikatakan gula-gula kok bagus apa tidak? Artinya misalnya kendaraan motor misalnya, anak-anak dalam kondisi usia seperti ini kalau mengendarai kendaraan motor itu dengan sendirian itu bagus apa tidak? Ya, nggak boleh nanti kalau jatuh. Nah itu kan berarti sudah mulai kan? Nah dan itu relatif, dan kebanyakan atau mayoritas itu pada usia-usia menginjak usia 7 tahun kurang lebih. Karena pada usia-usia seperti itulah yang dimana seorang sudah mendapati. Dan yang kedua dalilnya kenapa banyak para ulama memperkirakan usia 7 tahun sebagai usia yang sudah masuk pada mayit. Karena Rasul mengatakan apa? Alimu auladakum apa? Sabr. Sekolah, ajari anak-anak kalian pada usia 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Demikian dalam ini berpuasa jika mampu. Nah, wadah ya bahwa masalah etika tidak dipersyaratkan apa harus balik. Karena kalau balik kaitannya dengan kewajiban, sehingga jangan sampai teranjukkan dengan masalah syarat apa kewajiban seorang berpuasa. Kalau berpuasa harus Islam. Yang kedua apa? Balik. Karena hukum puasa apa? Wajib. Nah, etika tidak. Dan jangan seorang ayah memaksakan kamu harus bernazar. Ya tidak. Nah, sehingga menjadi kewajiban. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi kaum wanita. Oleh karena itu disebutkan bahwa wanita yang di situ dalam posisi istihadah, yaitu bukan darah haid atau nifas, boleh. Bukan darah haid atau nifas boleh. Walaupun ini dikatakan sebagai syarat, dikatakan bersih dari haid dan nifas, dari apa yang tadi kita pelajari bersama-sama, apa yang dikatakan Syekh, karena i'tikaf itu tidak diharuskan berpuasa, sementara seorang yang haid atau nifas tidak wajib berpuasa. Kalau melihat dari apa yang beliau sampaikan, bukan menjadi persyaratan. Hanya kata beliau, barang siapa yang menjumpai dirinya sedang i'tikaf, tiba-tiba datang haid, datang nifas, boleh melanjutkan kalau tidak ada apa sesuatu yang menjadikan perkara bermodal, seperti seorang yang sakit. Seorang yang sakit mengharuskan dia keluar berobat dan seterusnya, atau dengan sakitnya dia khawatirkan mengotori tempat masjid dan yang lain, maka boleh dia batalkan i'tikafnya. Dan yang cukup jelas ialah pembatalan i'tikaf di antaranya ialah apa? Seorang suami menyetubuhi istri. Ayat yang cukup jelas, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Larangan bagi seorang suami menggauli istri saat ketika dia i'tikaf, karena itu sebagai pembatal i'tikaf. Pembatal i'tikaf, bukan pembatal puasa. Bukan sebagai pembatal puasa permanen jika mungkin dia kerjakan di malam hari. Karena dengan itu batal i'tikafnya, batal i'tikafnya. Adapun di siang hari dua-duanya puasanya batal, i'tikafnya juga apa? Batal. Nah, kemudian yang keempat di antara syaratnya ialah berniat i'tikaf. Berniat i'tikaf. Dan seperti niat i'tikaf, kita kenal bahwa niatnya dalam qalbu. Tidak harus meniatkan saya nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid. Apa itu Mas? Al-Fatah. 10 ayyam lillahi ta'ala wa hadhihi sanah lillahi ta'ala. Tidak begitu. Tidak mengharuskan demikian. Dalilnya seperti yang terjadi pada syarat puasa, yaitu apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian yang kelima, dilaksanakan di masjid atau pelaksanaannya di masjid. Dan wallahu a'lam, yang sahih tentang masjid ini adalah masjid yang umum.
Meskipun pada sebagian berpendapat bahwa i'tikaf itu mahsurah. I'tikaf itu hanya dibatasi pada 3 masjid saja, yaitu pada Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Dan itu insyaallah yang sahih. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa la tubashiruhunna wa antum 'atifuna fil masajid." Jangan kalian menggauli istri sedang kalian beriktikaf dalam masjid. Allah tidak mengkhususkan, masjid ini umum. Meskipun di sana yang berpendapat tentang la i'tikaf illa fil masjid atau fil masajid salatah. Tidak boleh seorang beriktikaf kecuali di 3 masjid. Hanya di sana yang perlu kita pahami tentang hadis la tushaddu rihal. Jangan seorang melakukan safar menuju ke setempat illa ila salat masjid, kecuali pada 3 masjid saja. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Artinya kalau panitia membuka i'tikaf, contohnya di sini, terus orang tinggalnya di Solo, dia safar ke sini untuk i'tikaf di sini, itu jangan dilakukan, karena termasuk larangan syaddur rihal. Syaddur rihal adalah seorang menyiapkan bekal bepergian menuju ke tempat untuk beribadah di situ. Untuk beribadah itu boleh kalau di 3 masjid, yaitu apa? Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Nabawi. Itu harus dibedakan. Adapun i'tikaf boleh dimanapun selama masjid tersebut masjid yang ditegakkan Jum'ah, untuk memudahkan bagi mu'takifin, memudahkan bagi orang yang beriktikaf tidak keluar dari masjid kecuali tinggal di masjid itu saja. Nah, kemudian yang keenam, bahwa i'tikaf sah dilakukan meskipun tidak disertai dengan puasa, dan itu pendapat yang benar insyaallah. Yang ketujuh, yaitu seorang tidak melakukan jima, atau yang dikatakan senggam, tidak boleh melakukan jima. Sebagaimana pada ayat wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid, itu pada Al-Baqarah ayat yang ke-187. Pada Al-Baqarah ayat yang ke-187. Dan ini diharamkan terkhusus pada i'tikaf karena terjadi pada prakteknya terjadi bertolak belakang dengan tujuan i'tikaf. Tujuan i'tikaf itu untuk apa? Ya, mengasingkan diri, mengosongkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sang istri pun sesaat ditinggal tidak bermakna terus tidak diurusi ya. Nah, jangan sampai mertua datang, suamimu mana? I'tikaf, diterlantarkan, nggak dikasih makan, masya Allah. Nah, jangan sampai dengan tujuan i'tikaf seorang melalaikan tentang kewajiban-kewajiban terkait dengan masalah nafkah dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, tidak melakukan hal-hal yang perbuatan yang bersifat bertentangan, tidak melakukan hal-hal yang bersifat bertentangan dengan tujuan i'tikaf. Seperti seorang beralasan karena boleh, misalnya seorang tidak ada yang mengatakan batal puasanya, makan iftarnya atau makan sahurnya, boleh pulang makan di rumah. Nah, karena bolehnya akhirnya berlanjut. Kesempatan mungkin seorang menggauli istri, batal itu. Nah, tidak boleh semacam itu.
Atau kemudian seorang keluar karena profesinya, insya Allah, profesi di rumahnya mungkin sebagai pedagang atau apapun, pulang dulu menyelesaikan bisnis di rumahnya saat saja, itu juga tidak boleh. Juga tidak boleh. Ngomong Ramadan, pesanan kue numpuk kan begitu ya. Pulang sebentar, ini istri lagi problem, nggak bisa mengoperasikan mesinnya atau alatnya. Tidak, wakilkan. Nah, atau untuk transaksi jual beli, keluar dari masjid, dia paham, baki, nggak boleh transaksi di masjid ya, kan begitu. Paham, jual beli di masjid nggak boleh. Ya, rezeki kok ditolakkan gitu. Keluar saat melakukan transaksi di situ. Jauhi. Jadi terus bagaimana solusinya? Ya sebelum Anda masuk etikaf, selesaikan dulu kan gitu ya. Wakilkan kepada fulan jika memang ada hal-hal yang terkait dengan usaha Anda. Atau sebaliknya melakukan profesinya di tempat etikafnya. Masya Allah, masuk walaupun sudah pakai kamar, justru malah nggak ketahuan. Bawa laptop ya di situ, buka bisnis melalui internet. Masya Allah, sudah. Tetap di situ hendaknya dia jauh. Lebih-lebih kalau sampai terjadi transaksi di tempat etikafnya, ya tetanggakan gitu. Jadi etikafnya sudah terkotori dengan berbagai macam hal tadi. Kemudian yang berikutnya, tidaklah keluar dari tempat etikaf untuk satu urusan yang di situ tidak bersifat, atau satu urusan yang tidak bersifat harus dilakukan. Hendaknya seorang tidak keluar dari tempat etikaf untuk satu urusan yang tidak bersifat harus dilakukan. Seperti urusan yang mengharuskan seorang melakukannya tadi, sifat-sifat manusiawi, buang hajat, mau berwudu dan semisalnya. Itu diantara hal yang terkait dengan masalah etikaf. Kemudian terkait dengan masalah-masalah yang sempat kita sampaikan tentang masalah wanita hamil atau yang menyusui. Wanita yang hamil atau yang menyusui, musannif yaitu Qadhi Abu Syuja menyebutkan, dirinci bahwa kalau wanita hamil atau menyusui takutnya kepada dirinya, keselamatan dirinya, dampak dengan puasanya itu berpengaruh pada dirinya, cukup mengqadha ambil. Kalau dibarengi karena takutnya kepada anaknya, janin atau kepada anak yang disusui, maka mengqadha sekaligus membayar fidyah, Dan Syekh Ubaid hafizahullah merajih kondisi seorang yang hamil atau menyusui, baik mungkin takutnya kepada dirinya atau kepada anaknya, cukup hanya dengan mengqadha, tidak perlu fidyah. Kemudian yang berikutnya, orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuh dari sakitnya, sah bagi dia untuk fidyah, dan tidak perlu mengqadha. Orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, maka cukup dengan membayar fidyah. Juga kita sampaikan dalam masalah pemberian fidyah atau makanan. Ada pendapat apakah bentuknya itu mentah, bahan mentah, atau yang siap dikonsumsi. Yang mentah atau yang siap dikonsumsi. Ada yang berpendapat tidak boleh kecuali dengan bahan mentah. Yang berpendapat tidak boleh kecuali dengan bahan yang mentah. Nah, bahan mentah yang disebutkan itu dikatakan
Adapun ukurannya sempat kita sampaikan ya, ada yang berpendapat apa? Mud, yaitu satu cakupan begini, ada yang berpendapat separuh apa? Sok, yaitu 2 kali apa? Cakupan. Bahkan ada yang berpendapat tidak ada ukuran. Ada sebagian ulama yang berpendapat tidak diberikan ukuran. Diperkirakan berapa seorang itu kalau makan memerlukannya, membutuhkannya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa boleh dengan bahan mentah dan juga boleh dengan bahan yang sudah diolah. Bermana apa? Siap dikonsumsi. Apakah boleh diganti dengan uang? Jawaban yang pernah kita sampaikan adalah tidak boleh. Tidak boleh diuangkan. Kecuali uang tadi sampai kepada wakil, pesuruh. Misalnya, saya tidak mampu berpuasa, saya membayar fidyah, ini tolong ada uang. Nah, wakilnya tadi apa? Memberikan bahan mentah atau diberikan makanan yang siap dikonsumsi. Itu boleh. Dengan catatan diberikan kepada wakilnya terus dibelanjakan. Hal yang berikutnya, membayar fidyah sehari langsung sejumlah puasa yang ditinggal itu diperbolehkan. Dalilnya ialah apa yang pernah dilakukan Anas bin Malik. Ketika sudah tua, sudah usia, karena beliau termasuk seorang sahabat yang mendapatkan doa barokah Nabi, jangan hanya banyak anak, panjang umur. Dikatakan mencapai 100 lebih usianya. Kondisi beliau ketika tua, maka di akhir bulan Ramadan beliau kumpulkan 30 orang miskin dan beliau makan. Dan beliau berikan makan kepada mereka. Itu boleh, diperbolehkan. Kemudian tentang pembayaran fidyah, apakah boleh di awal? Itu mulai dari awal. Misalnya hari ini tidak puasa, orang tua yang sudah tua, sudah berusia, atau seorang yang sakit yang tidak diharapkan atau sulit untuk dikatakan bisa sembuh, apakah boleh seorang hari pertama Ramadan langsung dia berikan satu makanan kepada orang miskin? Itu diperbolehkan. Hari kedua dia keluarkan lagi, hari ketiga dia keluarkan lagi. Atau boleh dia apa? Misalkan apa, dirapel dan digabungkan di akhir Ramadan. Yang tidak boleh didahulukan sebelum Ramadan. Saya sakit, nggak mungkin besok puasa, fidyah dulu. Fidyah dulu, ini nggak boleh. Itu yang tidak boleh. Karena tergolong seorang melakukan satu amalan sebelum apa? Terjadinya sebab diwajibkan. Seorang melakukan satu amalan sebelum terjadinya sebab diwajibkannya untuk apa? Berbuat. Kemudian ada pendapat yang mengatakan boleh satu fidyah, pemberian makan tadi hanya kepada satu orang. Hanya kepada apa? Satu orang. Yaitu misalnya kita tidak puasa hari ini, kita berikan kepada fulan. Besok kita batalkan lagi kepada fulan itu juga. Besok lagi kepada fulan itu juga. Itu boleh. Dan jangan tercampur adukkan dengan kondisi yang terkait dengan kafarah. Masalah seorang yang apa? Mendapatkan beban, yaitu kewajiban memberi makan 60 orang miskin. 10 orang dipilih dikalikan 6, jadi apa? 60. Nah. Kemudian terkait dengan pembatal puasa. Pembatal puasa yang sangat jelas ialah makan dan minum. Masalah makan dan minum. Para ulama merinci makanan, minuman yang membatalkan puasa. Apakah yang memberi manfaat? Yang memberi manfaat? Ataukah juga termasuk makanan minuman yang memberi mudarat?
Misalnya minum apa? Minum racun. Atau minum air sabun. Nah, yang memudaratkan. Maka pendapat yang mengatakan bahwa itu sebagai pembatal dengan catatan kesengajaan, dengan catatan kesengajaan, sengaja, tapi keliru. Dikira air minum merah bagus, tapi apa? Pengharum baju misalnya. Sengaja dia. Saya itu nggak tahu kalau ini apa? Pengharum. Ya tetap batal karena yang dilihat apa? Kesengajaannya. Walaupun memadaratkan. Beda. Sudah tidak sengaja, keliru lagi. Sudah tidak sengaja, keliru lagi. Maka bagaimana kondisi ini? Terus berpuasa. Nah, sebagian ada yang mengkhususkan jika makanan yang masuk ke perut atau minuman itu yang bersifat apa? Nutrisi, yaitu hal-hal yang kemudian bermanfaat bagi tubuh. Yang bermanfaat bagi tubuh. Hal yang lain ialah terkait dengan sisa makanan. Jangan sampai beruntunglah bagi orang-orang yang memiliki gigi lobang. Punya kantong-kantong makanan diisi sebanyak-banyaknya. Kalau kornet kan lumayan ya, daging sapi, isinya kan tinggi. Maka di sini dikatakan kalau mengeluarkan sisa makan itu sulit, dan bagi dia untuk melepaskan, artinya berlepas diri daripada itu sesuatu yang tidak mungkin, maka ini tidak membatalkan puasa. Kadang ada jenis sisa makanan yang ada dalam mulut kita itu sulit ya, kita berusaha untuk berlepas dari hal itu, kemudian tertelan, maka yang demikian ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau bisa dikendalikan, apalagi sampai lidah bermain, putar-putar dulu, kok rasanya masih ada ya, insya Allah rawon apa, rendang. Bahkan sebagian ulama menelan sisa rasa pun ada yang mengatakan batal puasanya. Jangankan kalau sampai apa? Secuil daging-daging, nah, atau sisa makanan. Dan itu yang rajih, insya Allah, bahwa seorang ketika makan sisa makanan yang masih bisa dikendalikan untuk dibuang, kemudian dia makan walaupun kecil, maka para ulama mengibaratkan termasuk syarat wajibnya puasa ialah apa? Apa yang pernah disebutkan oleh mu'allif? Dikatakan faraidu as-shaum arba'atu asya. Kewajiban puasa ada 4, ialah apa? Al-imsak 'anil akli wasyurb. Seorang menahan dari makan dan minum. Qalla aw katsur, sedikit atau banyak. Jangan dilihat pada takarannya. Kalau banyak batal, kalau sedikit tidak. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan menelan dahak. Menelan dahak. Kalau perkaranya itu bahwa dahak lewat pada saluran, yaitu kerongkongan, tanpa melewati mulutnya. Kadang dia lewat kerongkongan langsung masuk kepada tubuh. Dan itu keumumannya. Dahak seringkali kalau tidak dipaksa, apa yang diistilahkan dengan disentak ya, disentak kemudian dia keluar ke mulut. Nah, ada yang merinci kalau sampai dia keluar ke rongga mulut maka tidak boleh ditelan. Meskipun ada yang berpendapat seperti Syekh Muslimin, meskipun menelannya karena dia hukumnya seperti ludah, maka tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Tapi ada yang mengatakan itu perkara yang apa? Kotor, yang membahayakan. Dan ada pula yang mengatakan batal dalam hal ini. Sehingga bagi seorang yang mungkin kadang tertimpa dengan musibah semacam ini, jangan berusaha untuk apa? Disentaknya, diusahakan keluar. Biarkan saja posisinya dan dia akan keluar sesuai dengan apa yang dia kehendaki, kan begitu. Jangan kemudian berusaha untuk dipaksa keluar, karena kalau dipaksa keluar biasanya larinya kemana? Ke rongga mulut, dan dia menjadi benda asing bagi mulut. Termasuk dalam hal itu yang dibahas para ulama, kalau keluar darah di mulut, keluar darah di mulut, maka itu pun sesuatu yang wajib dia keluarkan. Dan barang siapa yang menolaknya, dikatakan karena itu bukan hukum ludah, menjadi batallah puasanya.
Berikutnya terkait dengan apa yang kemarin juga ditanyakan tentang masalah onani atau yang disebutkan dengan masturbasi. Perkara itu jika dilakukan itu seorang suami terhadap istrinya, maka hal yang tidak mengapa kepada budak. Nah, adapun bagi banyak yang dilakukan para pemuda, maka hukumnya muharram. Hukumnya apa? Muharram. Dan hal itu dikatakan sebagai perkara yang menjadi pembatal puasa. Dikatakan sebagai pembatal puasa. Baik, wallahu a'lam. Itu di antara pembahasan yang ingin kita sisipkan. Mungkin ada masalah yang ingin kita angkat atau dari hadirin ada sesuatu yang ingin ditanyakan dalam hal ini.